Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Buat kalian juga yang baru mampir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita baca novel Mardelbach chapter 5703. Di sini diceritakan penguasa wilayah kekar berteriak tidak berani membubarkan formasi pertempuran. Meskipun pada dasarnya dia bisa memastikan bahwa yang sudah pergi, siapa yang tahu apakah orang ini akan kembali untuk membunuh mereka atau tidak. Karena itu dia hanya bisa mempertahankan Fort Direksi Arai dengan 3 penguasa wilayah lainnya untuk melindungi Selusin atau lebih klan saat mereka terbang menuju Noretun Pass. Tuan wilayah bawaan lainnya yang ditempatkan di sarang tinta Royal Lord melaporkan situasinya kepada Monaye. Dengan cara ini, hampir setiap setengah tahun akan ada kelompok penguasa wilayah yang datang dari arah pembatasan besar awal surgawi, 2 kelompok setahun. Adapun pembatasan besar awal surgawi itu sangat jauh dari tempat yang telah diatur Monaye untuk mereka. Dengan kecepatan penguasa wilayah yang terluka parah, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi mereka untuk tiba dengan selamat di lokasi yang ditentukan. Dengan kata lain, saat ini ada banyak penguasa wilayah yang telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi dan bergegas menuju Noretun Pass dari arah pembatasan besar awal surgawi. Mereka telah berada di jalan selama ini dan belum mencapai tempat yang telah ditentukan Monaye bagi mereka untuk menetaskan sarang tinta. Sebelumnya dia telah mencari jejak para penguasa wilayah di medan pertempuran tinta yang luas ini, dan dia membutuhkan sedikit keberuntungan. Lagi pula dia tidak tahu di mana para penguasa wilayah ini bersembunyi. Tetapi jika dia ingin mencegat para penguasa wilayah ini sekarang, dia tidak akan membutuhkan keberuntungan sama sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah bergegas ke arah pembatasan besar awal surgawi. Dan ada kemungkinan besar dia akan bertemu dengan mereka. Tentu saja hal-hal mungkin tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Penguasa wilayah di jalan juga memiliki sarang tinta, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan Monaye. Monaye mungkin telah mengatur situasi mereka, namun patut dicoba. Bahkan jika dia hanya berhasil mencegat satu kelompok penguasa wilayah, itu akan menjadi 14 atau 15 dari mereka mengambil keputusan yang maju selangkah dan menghilang. 2 bulan kemudian, di suatu tempat di kehampaan, tempat ini sudah tertutup oleh medan perang kuno, medan perang yang telah damai selama bertahun-tahun. Sekali lagi dibunuh dengan niat membunuh. Yang telah menemukan jejak sekelompok penguasa wilayah bawaan di sini, jadi tentu saja dia menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Dalam pertempuran ini, Yang sendirian mengalahkan lebih dari selusin penguasa wilayah dan telah membayar harga yang kecil untuk melenyapkan kelompok penguasa wilayah ini. Setelah beberapa penyelesaian kecil, Yang berangkat lagi menemukan lokasi kelompok pertama penguasa wilayah itu mudah. Selama lokasi kelompok pertama penguasa wilayah diperkirakan sekitar setengah tahun lagi, dia pasti akan dapat menemukan jejak kelompok kedua tuan wilayah klan tinta ini, karena mereka telah berangkat dari pembatasan besar awal surgawi selama setengah tahun. Namun Yang hanya perlu selusin hari untuk melintasi jarak setengah tahun antara penguasa wilayah dan yang terluka parah ini. Setelah sekitar selusin hari, Yang tiba di bagian lain dari medan perang kuno. Definisinya berfluktuasi saat dia mengamati sekelilingnya. Segera dia menemukan sesuatu. Kelompok penguasa wilayah ini telah menerima peringatan Monaye dan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka bersembunyi di fragmen alam semesta terdekat. Mereka sudah terluka parah dan aura mereka lemah, jadi sekarang mereka sengaja menyembunyikan aura mereka. Mereka bakal lebih sulit untuk dideteksi. Jika Yang tidak menyelidiki dengan cukup hati-hati dan mencari area yang luas, mereka benar-benar akan dapat melarikan diri. Dengan keberadaan mereka yang terungkap, kelompok penguasa wilayah ini tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, jadi mereka segera meluncurkan serangan balik, pembantaian sepihak lainnya. Di Noretun Pass, Monaye telah mengawal beberapa kelompok teritori Road kembali dengan selamat. Sementara tim lainnya yang menerima bantuan Noretun Pass Territory Road juga sedang dalam perjalanan kembali, dan itu tidak akan memakan waktu lama bagi mereka untuk kembali. Namun tidak semua penguasa wilayah yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi telah dibawa kembali, belum lagi mereka yang telah dibunuh oleh Yangkai. Ada juga banyak kelompok penguasa wilayah lain yang bergegas dari pembatasan besar awal surgawi. Dia selalu agak khawatir tentang ini. Yang adalah orang yang teliti, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk memikirkan hal ini. Tuan wilayah ini bahkan belum punya waktu untuk menetas sarang tinta.
Jadi mereka menderita luka berat dan tidak dapat melawan Yangkei. Khawatirannya segera menjadi kenyataan dan sebelum dia bisa kembali ke Noretunpas, kelompok penguasa wilayah yang masih di jalan kehilangan kontak dengannya. Hanya dalam 10 hari kelompok kedua penguasa wilayah telah mengirim pesan mendesak bahwa seorang mas ras manusia telah muncul. Diduga Yangkei ketika Monai menghubungi mereka lagi. Tidak ada jawaban. Selama 10 hari terakhir, Yangkei telah menempuh jarak yang akan memakan waktu setengah tahun untuk para penguasa wilayah yang terluka parah. Dia telah meluncurkan serangan secepat kilat yang membuat para penguasa wilayah dan Monai lengah. Betapa bencinya, Monai hanya merasakan amarah yang membara di dadanya saat dia menggertakkan giginya. Sekarang Yangkei sedang dalam perjalanan untuk mencegah dan membunuh penguasa wilayah ini. Dia jauh dari mereka. Noretunpas tidak akan dapat memberikan bantuan apapun. Apakah penguasa wilayah ini hidup atau mati di jalan akan bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Setelah berpikir lama, kesadaran Monai tenggelam ke dalam sarang tinta di tangannya dan mengirimkan perintah. Segera setelah itu, serangkaian perintah dikeluarkan dari Noretunpas ke battlefield. Untuk sementara waktu, situasi berbagai medan perang domain besar mengalami perubahan drastis. Semua ras manusia dapat merasakan bahwa serangan klan tinta telah meningkat pesat dan jumlah master klan tinta juga meningkat secara signifikan. Monai bahkan memiliki niat untuk melemparkan Meng Kuei ke medan perang karena Yangkei dapat membunuh penguasa wilayah mereka. Jadi tak perlu peduli dengan perjanjian yang dia buat dengan Yangkei. Jika pseudo Royal Lord seperti Meng Kuei tiba-tiba bergabung dalam pertempuran, dia pasti akan memberikan pukulan keras pada eselon atas ras manusia. Namun setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Monai menekan pemikiran ini. Dia selalu curiga bahwa ras manusia memiliki Open Heaven Orde ke-9 yang tersembunyi. Alasan mengapa mereka tidak bersembunyi selama bertahun-tahun adalah mereka belum waktunya untuk mengekspos diri mereka sendiri. Jika dia melemparkan Meng Kuei ke medan perang, ada kemungkinan besar bahwa Open Heaven Orde ke-9 ras manusia akan bertindak melawannya. Pseudo Royal Lord bukanlah lawan dari Orde ke-9. Dan jika pertempuran level ini benar-benar pecah, situasinya akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Monai. Saat ini di pihak klan tinta, penguasa wilayah masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk maju ke tingkat Royal Lord, jadi mereka hanya bisa terus bertahan. Di medan perang kuno, setelah Yangkei membunuh dua kelompok penguasa wilayah, tiba-tiba menjadi lebih mudah baginya untuk mencari target. Sebelumnya, para penguasa wilayah dari pembatasan besar awal surgawi ini telah berkumpul dan membentuk tim yang terdiri dari 14 atau 15 orang. Meskipun target mereka tidak kecil, jika mereka bersembunyi secara kolektif, akan sulit untuk menemukan mereka. Tapi sekarang, selama Yangkei bergegas ke lokasi yang telah dia hitung dan menggunakan Divine Session-nya untuk menyelidiki, dia dapat dengan mudah menemukan jejak penguasa wilayah.